sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi ada komentar ya dari akun palsu ya. Dia bilang, "Mari kapan kita berdebat bab musik?" Saya pikir ini bagus dibuat ya. Maka saya mulai hari ini saya menantang semua teman-teman yang ngotot musik haram, alat musik haram, musik religi haram, nasyid haram. Tolong ya katakan kepada semua guru-guru kalian, kepada seluruh ustadz-ustadz yang mengharamkan musik, saya siap menerima undangan. Di mana acara dibuat, di mana majelis dibuat, saya akan datang dengan guru-guru saya dan dengan teman-teman saya. Ya, kalau memang benar musik itu diharapkan keseluruhan dalam Islam, maka saya akan meninggalkan musik secara keseluruhan. Tapi kalau ada yang membolehkan, maka kita harus saling menghormati. Ini ya khilaf. Insya Allah nanti acara mudzakarah atau debat tentang bab musik ini akan disiarkan langsung oleh Saling Sama TV. Saya tunggu ya. Tantangan ini tolong dijawab, kapan dibuat, di mana dibuat. Assalamualaikum. Saya sudah simak video tantangan debat tersebut. Saya katakan percuma dan buang waktu untuk meladeni, karena di bagian ujungnya sudah ada kata-kata begini: seandainya tidak ada ulama yang menghalalkannya, maka saya akan rujuk. Tapi kalau seandainya ada yang menghalalkannya, maka kita harus menghormati. Kalau gitu selesai. Tidak perlu debat. Kenapa? Memang musik ada yang menghalalkan. Siapa? Ibnu Hazm. Tapi kita harus lihat Ibnu Hazm menghalalkannya kenapa? Apakah Ibnu Hazm dalil? Jawabannya bukan. Ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan si ulama. Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan para ulama dalam masalah musik, inilah kesalahan beliau yang dimanfaatkan oleh dai-dai model dia yang senang dengan musik. Antum mau menghalalkan musik, silakan. Saya mengharamkan musik dengan apa yang saya yakini dari ilmu. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Kalau membantah, ya udah. Nanti kan di hari kiamat Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Kami pun akan bertanggung jawab atas apa yang kami sebutkan. Saya nggak maksa kok. Saya bilang musik haram. Dalilnya hadis Nabi SAW dari Bukhari. Saya iqamun min ummati yastahilun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok umatku muslim juga yang menghalalkan 4 yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamr, dan alat musik. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan, nah antum adalah bukti betulnya hadis itu. Kalau antum mengatakan Ibnu Hazm bolehkan, maka saya jawab Ibnu Hazm mengalami zallah, tergelincir di dalam masalah ini. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya tidak dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham, bukan qila, bukan dikatakan tapi mengatakan, menunjukkan bahwa beliau mendengar langsung dengan telinganya, bukan cuma sekedar mendengar katanya. Satu lagi, seandainya hadis ini memang dhaif sebagaimana kata siapa? Ibnu Hazm, maka saya tanya, apakah antum tidak mengetahui bahwa hadis tentang musik itu bukan cuma satu yang didhaifkan oleh Imam Ibnu Hazm? Ada banyak sekali dalil yang berkenaan tentang keharamannya alat musik. Taruhlah yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi dhaif, maka ketahuilah ada banyak hadis yang lain yang menyebutkan tentang keharamannya dan hadisnya sahih. Misalnya riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, sayati fi ummati qadhfun wa maskhun. Nabi SAW mengatakan akan datang di kalangan umatku, di antaranya adalah batu dilempar dari langit, gempa bumi, kemudian manusia mukanya diganti-ganti, dan orang tenggelam dalam bumi. Maka di antara hadirin yang mendengarkan kata Nabi SAW tersebut bertanya, wa ma tadak, ya Rasulullah, kapankah terjadinya itu? Maka Nabi SAW mengatakan, idza dhaharatil qayyina wal ma'azif, apabila sudah bertebaran alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi perempuan, wa syuribatil khumur, dan diminum
khamar. Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya ya, ulama yang berpendapat seperti itu orang yang luas secara fikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok, dan sebagainya kan, kalau kita gunakan untuk nodong orang jadi haram, tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban jadi amal. Nah, ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering jelaskan musik seperti bercakap-cakap, dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau masih hidup sekarang, mufti besar, dan beliau nggak mungkin berhujah tanpa ilmu, sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik. Dan Mahir Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan, dan beliau dapat ijazah. Oke, boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini, yang orang katakan musik religi. Dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya, waktu main musik, azan sedang berkumandang, kita masih gejreng-gejreng, haram. Jadi kalau bicara musik, mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan. Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu, karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim, sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun, mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Jadi orang yang sempurna imannya, tingkat imannya tinggi, tingkat imannya, bahkan bukan hanya main musik, sedetik lupa dari Allah bisa jadi haram bagi mereka. Jadi sahabat sekalian ya, jadi hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang, karena perintah Allah dengarkan, bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Gak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphone jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharamannya. InsyaAllah ya. Semoga Allah beri paham insyaAllah.